Keuangan Bank atau IKNB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latul Fikri, di sebelah saya ada Alfiani, saya Sofi Dr. Malahati, saya Aurelia Hendra. Saya Fernando. Yang pertama adalah pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penentuan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberi penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul dan kehilangan keuntungan. B. Terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Yang kedua, fungsi asuransi. Yang pertama adalah fungsi utama adalah mengalihkan atau membagi resiko dan mengumpulkan dana. Yang kedua, fungsi sekunder asuransi antara lain mendorong pertumbuhan usaha dan adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya. Yang ketiga ada peran asuransi. Yang pertama memberikan keamanan, yang kedua menghasilkan sumber dana, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat ada jenis asuransi yang dari sifatnya. Yang pertama adalah asuransi sosial atau asuransi wajib. Yang kedua asuransi sukarela, dan yang dari segi objek dan bidang usahanya ada asuransi orang, asuransi umum, asuransi umum, perusahaan, asuransi sosial. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun disabilitas. Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan, cacat sebelum usia pensiun. Penyediaan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, menambah motivasi dan ketenangan kerja. Jenis, ada dua jenis dana pensiun, yaitu dana pensiun memberi kerja (DPPK), dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Adapun program pensiun dapat dibedakan sebagai berikut: program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Lembaga pembiayaan. 1. Pengertian. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 2. Unsur. 1. Badan usaha adalah perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 2. Kegiatan pembiayaan yaitu aktivitas dalam cara membiayai pihak-pihak yang dibutuhkan. 3. Penyediaan dana adalah penyediaan uang untuk suatu keperluan. 4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain. 5. Tindak pidana secara langsung adalah tidak mengambil uang secara langsung. 6. Masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup bersama di satu tempat yang saling terikat oleh suatu kebudayaan yang sama. 3. Peran. Lembaga pembiayaan dimanfaatkan ketika pelaku bisnis membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, lembaga pembiayaan memiliki peran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 4. Jenis. 1. Perusahaan yang didirikan secara khusus untuk melakukan sewa usaha. 2. Perusahaan modal ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Lembaga jasa keuangan. 1. Pegadaian. Pengertian menurut OJK yang dimaksud dengan gadai ialah hak tanggungan atas barang yang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur, perumahan umum atau terung. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Fungsinya untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok berdasarkan pedoman operasional pegadaian
1999. Pegadaian mempunyai fungsi berikut. 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. 3. Mengelola keuangan kelengkapan kepegawaian dan diklat. Perannya kontribusi pegadaian terlihat dari layanan keuangan, jasa pembiayaan, di mana pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Ciri khas ekonomi kerakyatan adalah adanya usaha berskala mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Jenisnya pegadaian yang didasarkan atas pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau Indonesian Eximbank dibentuk melalui UU RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2009, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023, disebutkan pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk A. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional. B. Mempercepat peningkatan ekspor nasional. C. Membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Dana sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Pembiayaan sekunder perumahan berfungsi memberikan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan oleh penerima. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pasokan perumahan. Perusahaan pembiayaan sekunder mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, penyaluran pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan. Permodalan Nasional Madani berdasarkan peraturan OJK Nomor 19 PJOK 5/2009, PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendidikan perusahaan perseroan dalam rangka pengembangan operasi usaha kecil dan menengah. A. Unit layanan modal mikro. B. Membina ekonomi keluarga sejahtera. C. Pengembangan kapasitas usaha. 5. PT Dana Reksa. PT Dana Reksa bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1996 ini berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi, serta manajemen investasi dan reksa dana. Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui baik pinjaman, pembiayaan dan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. 1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. 2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. 3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk Badan Hukum FKM berdasarkan
finansial atau finansial teknologi atau fintech. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan teknologi. Klasifikasi fintech berdasarkan Bank Indonesia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama peer-to-peer atau P2P, lending dan crowdfunding, layanan peminjaman dana pada masyarakat. Yang kedua, manajemen risiko investasi atau pantauan pada kondisi masyarakat. Yang ketiga, payment, clearing dan settlement atau tempat pembayaran. Dan yang terakhir, market aggregator atau situs utama yang mengumpulkan berbagai jenis informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.